Nah, ini saya udah langsung berhadapan dengan salah satu narasumber dari Pak siapa Pak? Pak Yabani. Pak Yabani Iya. namanya. Nah, ini yang tadi gua bilang di awal, gua mau membuat sebuah recorder apa ya namanya kayak dokumenter tentang bagaimana sih sejarahnya Mas Koki di Tulungagung. Nah, beliau ini Pak Yabani ini adalah salah satu sepuh atau tetua di sini. Gitu ya, betul ya Pak? Ya betul, iya Mas, Nah, betul. boleh Pak diceritain silahkan Pak. Ya, dulu sebelum ikan-ikan maju seperti ini Mas ya, Hmm. merintisnya itu ya sejak awal itu kalau mencari air ya itu pakai kayu. Oh. Nah, cari sumur istilahnya, cari makanannya ikan itu ya terjun sendiri di sungai, tiap hari Mas. Kayak gitu ya. Nih Ya. Pak, saya mau tanya Pak, kalau Bapak itu ada berapa saudara Pak? Ada 5 Mas. 5 ya? 5 Nah, saudara. boleh tuh Pak dikenalkan saudara-saudaranya Pak. Boleh. Perempuan, terus perempuan. Terus ya laki saya ini, terus adik, Mbah Tik, terus Mbah Ting itu. Oh, jadi yang Mbah Dik dan Mbah Pingi ini masih saudara ya Pak? Kan anu Mas, dulunya itu saudara kandung Mas. Oh, Kandung. boleh tuh Pak diceritain zaman dulunya tuh, gimana tuh Pak? Masih belum ada listrik ya, itu ikan belum ada oksigen, masih pakai jerigen kirim Ya, ikan. mulai awal-awalan mulai awal-awal. Ya bapak Enggak, malah awal dhewe iki malah Mbah Wan le. Mbah Wan kan neng wajak kuwi terus iya namanya Mbah Safwan itu dari Mas, dari Tulungagung, dari Karangwaru. Oh, iya. Terus itu nikah sama kakak saya. Oh, iya. Nikah sama kakak saya itu akhirnya terus dia itu mengajak istilahnya itu orang wajak lor itu Mas, namanya Pak Panut, Pak Pan itu, diajak istilahnya mengelola ikan itu Pak. Oh, Mas, mengelola ikan Mas Koki Mas ini Koki ya. ya. Oh, jauh. Dari tahun berapa tuh Pak tadi? 71. Ya, kira-kira berapa ya Mas? Itu 7 berapa ya Mas? Ya, gitu ya, apa tuh? 471 ya Mas, sebelum Mas. Itu Mas, kalau zaman dulu itu teringat saya itu Mas, teringat saya itu sesudah ya, kalau Mas belum tahu Gestapo Mas. Itu sesudah Gestapo geger itu Pak, itu mulai kan 30 September itu ya. enggak, ya itu mulai itu di situ sudah ada ya, terutama kakak saya itu di istilah Jawa itu dirabi orangan situ Mas. Oh, ya, diambil gitu ya, dinikahi itu. Akhirnya yaitu awalnya ya itu. Jadi dulu tuh daerah sini Mas, daerah istilahnya ya wajak lor Mas ya. Termasuk kalau sini jadi kan lainan Mas, lain desa Mas kalau sini. Oh, ini desa apa ya Pak namanya? Kalau ini desa Tanjung Sari Mas. Oh, Tanjung Sari. Kalau rumah sana itu kan desa wajak lor. Gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau di wajak lor itu tiap rumah itu pasti punya kolam Mas. Wah, pasti punya kolam. Hebat sekali itu ya Pak. Tidak ada yang tidak punya, semua punya. Nah, itu masih sanak saudara itu Pak? Bukan, yo istilah itu menular. Oh iya, masih saudara lah, maksudnya kawan-kawan tetangga. Kawan tetangga itu. Jadi kalau sudah di wajak lor itu sampai istilahnya kalau sekarang ini Mas, sudah Tulungagung sudah membeludak istilah itu ikan tapi ya cuma ikannya itu lain-lain. Kalau Mas Koki itu yang paling ada ya di wajak lor itu Mas. Pertamanya di situ. Pertamanya sejarahnya tuh Mas Koki adanya di wajak lor. Di wajak lor. Kan dulu kan Mas, kalau di Karangwaru itu kan ya pertama, tapi itu di sana itu nggak ada lahan
selebar di Wajak Lor. Jadi cuma gitu. kalau situ itu kalau istilah ngopen iwak itu cuma mak, ya cuma secukupan lah, enggak seperti di Wajak Lor. Kalau sekarang itu malah lebar-lebaran kok. Iya, sekarang tuh kolamnya tuh bagus-bagus, lebar-lebar, pada pakai kaca kolamnya ya Pak. Ya cuma yang punya mutu itu ya beberapa orang gitu Mas. Gitu. Kalau lain-lainnya itu hanya untuk kehidupan Mas, istilahnya pasar. Oh gitu, jadi memang pasar. di Tulungagung itu bukan cuma ikan kontes aja ya Pak, Bukan memang ikan pasar, ya, ikan hidupnya ya pasar. memang mereka tuh dari situ ya Pak. Duluannya memang ikan pasar Mas. Pak Muryadi itu duluan kan ya kirim Mas, kirim ke Jakarta Mas. Pak Muryadi itu sampai sekarang sampai turun temurun dari anak-anaknya itu tetap tetap kirim ke acaknya. Iya, di Jatinegara mungkin ya Pak, kalau di Jakartanya tuh Pak. Nggak tahu Mas, masalah itu saya nggak tahu. Tapi masih aktif sekarang gitu. Oh masih aktif. Iya masih aktif. Masih aktif kirim di sana. Nah Pak, ini di tempat Bapak ini baru atau memang sudah lama Pak di sini Pak? Yang Bapak tempati? Kalau saya tempati ini baru Kak Mas, ini kan belian Mas. Oh gitu, berarti Bapak aslinya itu Wajak Lor. Di sini membeli Mas. Oh jadi memang kan adalah istilahnya bahasanya itu dinasti ya Pak. Dinasti Mas Koki ini yang memang saya lagi buat filmnya. Memang awalnya memang Mas Koki. Nah itu berarti kawan-kawan semua nih udah pada tahu nih asal muasal Mas Koki nih di Tulungagung tuh dari Wajak Lor ya. Wajak Lor. Nah, iya awalnya Wajak Lor. Awalnya tuh Wajak Lor dan memang orang-orang di sana itu konsepnya itu ya seperti kawan-kawan bisa lihat nih di video-video yang sebelumnya tuh. Saya tuh kasih lihat tuh Pak, bahwasanya tuh di tempatnya Mas Agung, di tempatnya Mas Anang, tempatnya Mas Irfan itu cuma tetangga-tetanggaan beda rumah. Tapi udah punya kolam gitu semuanya. Sudah punya kolam. Berarti kan memang menunjukkan bahwasanya Tulungagung ini bisa dijadikan landasan sebagai sentra ikan hias Mas Koki di Indonesia ya Pak. Iya, termasuk apa ya Mas, itu sudah mendunia mungkin ya Pak. Iya mendunia Mas, katanya sudah mendunia. Iya. Karena memang yang saya lihat sih koki di Tulungagung itu ya saya pun nggak bisa mencetak sebanyak dan sebagus di Tulungagung ini gitu. Istilahnya kayaknya sudah produk Mas kayak. Nah, udah kayak pabrik ya Mas. Pabriknya Pak. Iya, udah kayak pabrik nih, Bori. Nah, jadi ini kalau misalkan kalian mau lebih tahu sejarahnya tentang Mas Koki Tulungagung bisa langsung datang ke sini ya Pak. Bisa. Ngobrol sama Bapak atau sama Mas Ajar. Nah, Mas Ajar bisa. Mas Ajar itu siapa tuh Pak? Mas Ajar itu anak saya. Itu biar kawan Bori-Bori ini tahu. Jadi Mas Ajar Anggoro itu adalah anak pertama. Ya. Oh anak pertama. Ya. Nah nanti juga saya nih aku ada rencana mau ke Mbah Pingi. Sama Mbah Tik. Kalau Mas sudah tahu si Bagas. Bagas udah ketemu. Oh, Bagas itu anak ketiga. Oh, Bagas itu adiknya. Adiknya Mas Ajar. Nah, yang kedua yang tadi ke sini perempuan. Oh, yang perempuan yang tadi. Oh iya saya lihat. Tiga. Jadi Ajar, terus perempuan itu, terus Bagas. Bagas Prasetyo itu. Nah, berarti Mbah Pingi itu adiknya Bapak. Adik. Oh, Mbah Pingi adiknya Bapak, kalau Mbah Tik itu juga adik. Oh, adiknya juga. Nah, ini yang nanti mungkin kita akan kunjungi tempatnya beliau juga, salah satu keluarga Mas Koki di Tulungagung ini. Nanti Mas, bisa kalau Mas itu sudah datang di sana, nanti rumahnya itu cuma lingkungan Mas. Oh. Nah, rumah Mbah Tik, Mbah Pingi, rumah saya itu hadap-hadapan Mas. Jadi malam. Nah itu Bor, itu yang tadi gue bilang, makanya di sini tuh ada istilahnya guyup rukun ya Pak De. Ya kalau. Nah itu bisa dijelasin nggak Pak? Apa sih artinya gitu guyup rukun gitu? Kalau di sini itu Mas, memangnya kalau masalah yang diarani guyup itu
salah satu kerukunan yang selalu dijaga, Mas. Nah, di kerukunan yang selalu dijaga. Jadi kalau misalnya ada salah satunya yang ada kerepotan, itu satunya bisa membantu. Ya istilahnya sama beliau kan ya gitu itu, Mas. Seperti itu Mas anunya ceritanya. Siap, paham. Selalu Mas, selalu apa ya, Mas? Saling membantu, Mas. Itu loh istilahnya Bori. Jadi kita semua, nah ini Tulungagung menjadi contoh juga bagi keluarga-keluarga Mas Koki, penggiat-penggiat Mas Koki di sana harus saling guyup rukun ya Pak De. Iya Mas, harusnya ya gitu. Oke Pak De nih, tolong tangannya dadah dulu ke kawan-kawan nih, pemirsa dadah gitu. Ya gitu aja Pak De. Ya makasih Pak De udah ngasih sedikit cerita. Ya, saya sendiri juga makasih. Cara berbicaranya nggak begitu lancar, Mas. Memang apa-apa Pak De. Memang orang Jawa, Mas. Nggak apa-apa. Oke Pak De, makasih banyak ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.